Didukung oleh Sarung Al-Samsi. Kita ke berita yang pertama, pemirsa. Banjir setinggi 1 hingga 2 meter merendam permukiman penduduk Jalan Muhajar, Kebonjeruk, Jakarta Barat pada Senin malam. Tingginya debit air membuat warga tidak dapat mengevakuasi diri dari dalam rumahnya. Menurut petugas PPSU, banjir terjadi saat hujan deras pada sore hari tadi sehingga air dari luapan kali penghubung Pesanggerahan masuk ke permukiman warga. Saat ini tercatat ada 140 kepala keluarga yang terdampak dari banjir ini dan menunggu evakuasi perahu karet dari BPBD DKI maupun pemadam kebakaran. Warga berharap Pemkot Jakarta Barat dan pihak terkait segera turun ke lokasi banjir di mana saat ini warga membutuhkan untuk proses evakuasi. Banjir kiriman Bogor, Jawa Barat, serta hujan deras di Jakarta membuat ratusan rumah warga Pejaten Timur, Jakarta Selatan terendam banjir dengan ketinggian mencapai 1 meter. Ratusan rumah warga terendam banjir di 3 RT yang terdampak banjir, yakni RT 05, 17, 16 di RW 08 Pejaten Timur, Jakarta Selatan pada Senin malam. Warga yang mengetahui banjir akan datang sudah mengevakuasi barang berharga, kendaraan mobil dan sepeda motor ke tempat yang lebih aman. Banjir ini setinggi terdalam 1 meter lebih dan terendah 60 cm akibat luapan Kali Ciliwung serta kiriman Bogor, Jawa Barat. Hujan deras yang melanda ibu kota pada Senin sore mengakibatkan sejumlah titik di Jakarta mengalami banjir, salah satunya di Jalan Sasak Kebonjeruk, Jakarta Barat yang terendam air dengan ketinggian 50 cm. Permukiman warga yang berdampingan dengan Kali Sasak ini memang diketahui kerap terjadi banjir saat hujan melanda kawasan tersebut. Selain mengganggu aktivitas warga yang hendak pergi maupun pulang ke rumahnya, banjir ini juga dikeluhkan oleh para pedagang di sepanjang Jalan Sasak. Omset para pedagang terdampak banjir karena sepi pembeli. Warga dan pedagang berharap pemerintah Kota Jakarta Barat dapat lebih serius melakukan normalisasi aliran Kali Sasak sehingga banjir tidak lagi menghantui warga maupun pedagang saat hujan turun. Akibat intensitas curah hujan yang mengguyur membuat Jalan Raya Ceger, Jurang Mangu, Pondok Aren, Kota Tangerang Selatan, Banten terendam banjir. Akibat banjir tersebut dari arah Ciledug menuju Pondok Aren maupun sebaliknya terputus tidak bisa dilintasi oleh para pengendara. Buruknya saluran drainase dan penyempitan anak kali membuat air pun meluap ke jalan raya. Petugas dari BPBD Kota Tangerang Selatan mengatakan bahwa banjir ini tadi pas hujan deras sore di Tangerang Selatan sehingga luapan air dari kali meluap ke jalan raya dengan ketinggian air mencapai 1 meter. Selain jalan raya, banjir pun memasuki permukiman perumahan Jurang Mangu. Petugas BPBD Kota Tangerang Selatan yang berada di lokasi sudah menyiapkan 2 perahu karet siaga untuk melakukan evakuasi warga yang ingin mengungsi.
Lantas bagaimana perkembangan terkini akibat banjir yang melanda Tangerang Selatan? Sudah ada rekan kami Milhan Wahyudi di lokasi banjir yang akan mengabarkannya untuk Anda pemirsa. Milhan, silahkan. Ya, saya berkabar bahwa pada saat sore hari intensitas curah hujan di wilayah kota Tangerang ini mengakibatkan jalan raya Ceger Raya ini terendam banjir. Ketinggian air ini mencapai 1 meter lebih sehingga dari arah Ciledug menuju Pondok Aren maupun sebaliknya ini tidak bisa dilewati oleh ataupun tidak bisa dilintasi oleh para pengendara. Sehingga pengendara ini melewati ataupun mencari akses jalan tersebut. Karena adanya luapan anak kali maupun drainase buruk mengakibatkan air dengan cepat dan memasuki permukiman maupun akses jalan raya. Sehingga para pengendara ini lebih memilih memutar arah ataupun mencari jalan alternatif untuk menuju ke Ciledug maupun arah sebaliknya begitu. Milhan, apa saja yang telah dilakukan oleh petugas gabungan dengan adanya banjir yang melanda wilayah tersebut, Milhan? Ya, dari pihak BPBD maupun dari Damkar Rescue Kota Tangerang Selatan ini sudah menyiapkan beberapa opsi. Selain itu juga sudah menyiapkan 2 perahu karet yang sudah standby ataupun yang berada di lokasi. Sehingga untuk melakukan evakuasi warga yang ingin melakukan ke rumah lebih dekat ataupun ke rumah saudaranya sendiri. Sehingga para BPBD sendiri ini masih bersiaga di lokasi banjir tersebut. Karena mengingat aliran anak kali ini dari arah Ciputat menuju ke Pondok Aren ini meluap sehingga air itu dengan cepat memasuki permukiman maupun akses jalan raya. Terlihat sendiri belakang saya ini adalah jalan raya Ceger ini tidak bisa dilewati oleh pengendara maupun dari arah Ciledug maupun ke Pondok Aren begitu. Adakah posko pengungsian di sana, Milhan? Sampai saat ini posko pengungsian ini belum didirikan karena warga sendiri ini belum meminta ataupun evakuasi di dalam rumahnya karena di dalam rumah ini masih relatif aman, ketinggian air ini mencapai 30. Namun dilihat dari jalanan terserubut ini mencapai dengan 1 meter sehingga air ini memasuki dari jalan raya ke permukiman. Baik, Milhan Wahyudi, terima kasih atas informasinya langsung dari Tangerang Selatan, Banten. Jaga kesehatan Anda, selamat bertugas kembali. Pemirsa, 2 bangunan rumah ibadah dan jembatan roboh diterjang luapan Sungai Cikaret di kawasan Cibalagung, Kelurahan Pasirjaya, Kota Bogor, Jawa Barat pada Senin sore. Warga yang bermukim di bantaran sungai terpaksa dievakuasi karena khawatir rumah mereka ikut tergerus. Sungai Cikaret Senin sore tiba-tiba meluap. Luapan air sontak meluluh lantakan bangunan yang berada di jalurnya. Akibatnya 2 rumah ibadah dan jembatan hancur diterjang luapan Sungai Cikaret. Banjir mengakibatkan akses warga terganggu karena tidak dapat dilalui oleh kendaraan. Selain itu, derasnya air sungai di kawasan tersebut membuat air merendam jalan raya dan pertokoan hingga ketinggian 70 cm. Puluhan kendaraan mengalami kecelakaan lalu lintas akibat jalanan yang licin karena tumpahan solar. Dari rekaman CCTV terlihat solar truk yang melintas tumpah ke jalan.
Peristiwa ini terjadi di Jalan Arus Bayah hingga ke Jalan Banjaran, Kecamatan Kota Bangkalan, Jawa Timur. Akibatnya, jalan menjadi licin. Puluhan sepeda motor yang melintas tergelincir bersamaan di lokasi tumpahan solar. Kondisi yang sama juga dialami oleh pengemudi mobil. Beberapa kendaraan bahkan tergelincir ke parit pinggir jalan hingga ada yang masuk ke area persawahan. Salah satu mobil yang sedang melaju kencang tergelincir hingga menabrak toko warga di sisi kiri jalan. Sedikitnya 30 kendaraan baik sepeda motor dan mobil mengalami kecelakaan. Petugas damkar menyemprotkan air untuk membersihkan tumpahan solar. Buntut dugaan kekerasan seksual di pondok pesantren, pemerintah Kabupaten Pati akhirnya mengambil langkah tegas dengan merekomendasikan penutupan ponpes yang dimaksud. Sesaat lagi tetaplah bersama kami. Pemirsa, buntut dugaan kekerasan seksual di pondok pesantren, pemerintah Kabupaten Pati akhirnya mengambil langkah tegas dengan merekomendasikan penutupan ponpes yang dimaksud. Pondok pesantren Ndolo Kusumo saat ini diketahui memiliki total 252 santri dengan jenjang pendidikan RA, MI, SMP hingga MA. 112 orang diantaranya merupakan santriwati dan sisanya santri laki-laki. Untuk itu pemerintah Kabupaten Pati usai koordinasi lintas instansi menetapkan 3 keputusan penting dalam penanganan kasus dugaan pencabulan santriwati oleh pengasuh Pondok Pesantren Ndolo Kusumo Pati. Pertama, ponpes ditutup dan tidak diperbolehkan menerima santri baru pada tahun ajaran ini. Kedua, lokasi tempat tinggal pengasuh dan santri harus dipisahkan. Ketiga, pemerintah mendorong penutupan permanen lembaga ini. Untuk siswa kelas 6 MI yang tengah menjalani ujian akhir semester, kegiatan belajar tetap berlangsung dengan pendampingan ketat dari guru serta pihak Kementerian Agama Kabupaten Pati. Sementara siswa kelas 1 hingga 5 serta tingkat SMP dan MA diberikan pilihan untuk mengikuti pembelajaran secara daring atau pindah ke lembaga pendidikan lain. Pihak Kementerian Agama juga telah berkoordinasi dengan pondok pesantren lain untuk menampung para santri, khususnya yang berlatar belakang yatim piatu. Selain itu, sebagian santri telah dievakuasi dan dipulangkan ke keluarga masing-masing. Sudah dilakukan penutupan dan tidak menerima siswa baru lagi. Terus untuk kelas 6 yang sekarang ini melaksanakan masih kegiatan ujian akan ditetap di situ atau dipindahkan ke tempat lain, nanti dari Pak Kemenak bisa menjawabnya. Karena dari Kemenak sudah melaksanakan kegiatan di sana untuk memitigasi apa-apa saja yang masih terkait urgensi untuk anak didik kita. Jangan sampai anak didik kita ini juga ada masalah pada saat ujian akhir semester ini. Itu ditutup semua Pak atau hanya Putri Pak? Ditutup semua. Untuk pendaftaran tahun ini ditutup semua, tidak ada pendaftaran lagi. Artinya itu sementara atau apa mungkin nanti permanen selamanya? Itu tadi ini adalah langkah dari Bu Menteri supaya kalau bisa ada usulan dari Pak anggota Dewan DPRD Kabupaten Pati Komisi D tadi untuk bisa dilakukan untuk tutup permanen, karena jangan sampai hal-hal terjadi lagi di pondok-pondok pesantren yang lain. Untuk mengupdate bagaimana penanganan kasus kekerasan seksual ini dan bagaimana sikap Kemenak Pati, kami telah tersambung dengan Ahmad Saiku yang merupakan Kepala Kemenak Pati Jawa Tengah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Pak Ahmad. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam itu. Ya, Pak Ahmad, kasus dugaan pencabulan santriwati ini sudah diproses oleh pihak penyidikan dan apa saja rekomendasi dari Kemenak Pati terkait kasus ini, Pak Ahmad? Ya, jadi kami sudah melakukan verifikasi faktual bersama dengan Satgas Pesantren Rahmah Anak dari Kementerian Agama Indonesia dan juga dengan Pak Kepala Bidang Pontren dan juga tim Kemenak Pati sudah melakukan verifikasi faktual dan juga evaluasi kepatuhan
Maka kami mengambil keputusan untuk merekomendasikan agar tanda daftar pesantren Tahfidzul Quran Dolokusumo, Kecamatan Jogowungu, Kabupaten Pati untuk dicabut. Saat ini bagaimana kondisi korban? Apakah dilakukan pendampingan, Pak Ahmad? Ya, jadi begini, mulai kemarin semua siswa yang berjumlah, semua santri yang berjumlah 252, yang belajarnya ada yang di RA, ada yang di MI, ada yang di SMP, dan juga ada yang di Alia. Itu semuanya sudah dipulangkan ke rumah orang tuanya. Dan pembelajarannya melalui daring. Hanya saja yang kelas 6 MI, karena tadi pagi itu ada ujian madrasah. Maka bagi kelas 6 itu tetap berada di pondok dengan pendampingan guru. Karena ada ujian madrasah selama 1 minggu. Pak Ahmad, untuk sejarah dari pondok pesantren ini, apakah memang sudah didirikan sejak lama ataukah merupakan ponpes baru, Pak Ahmad? Ya, jadi ponpes Tahfidzul Quran Dolokusumo itu mendapatkan izin dari Kementerian Agama Republik Indonesia itu tanggal 29 Oktober tahun 2021. Pak Ahmad? Tahun 2021. Ya, Ya. silakan. Suaranya sedikit terputus, silakan dilanjutkan, Pak Ahmad. Ya, jadi pondok pesantren Tahfidzul Quran ini mendapat izin itu tanggal 29 Oktober tahun 2021. Artinya Pak Ahmad, ini bisa dikategorikan sebagai pondok pesantren yang baru. Pak Ahmad, kami juga ingin mengetahui bagaimana penanganan terkini atas kasus ini, khususnya dalam proses hukum. Ya, jadi informasi yang kami terima tanggal 28 April kemarin, ini sudah ditetapkan sebagai tersangka. Ya, tanggal 28 kemarin sudah ditetapkan sebagai tersangka. Ya, Pak Ahmad, apakah dilakukan penahanan terhadap pelaku? Jadi hari Senin ini informasinya dipanggil lagi ke Polres. Tapi informasinya apakah Asyari itu datang atau tidak, sampai hari ini kami belum dapat menerima informasi. Sampai dengan saat ini apakah ada laporan korban lainnya? Jadi sementara ini baru satu korban itu. Yang kemarin memang ada beberapa korban yang melapor, tapi di tengah perjalanan laporannya itu dicabut. Apakah diberitahu apa alasan laporan tersebut dicabut? Adakah indikasi adanya intimidasi, Pak Ahmad? Saya tidak memahami itu ya. Tidak memahami apakah itu ada intimidasi atau tidak. Yang jelas laporan itu dicabut. Baik. Kita akan tunggu bagaimana perkembangan dari kasus ini. Terima kasih Kepala Kemenak Pati, Pak Ahmad Saiku, atas waktunya bersama kami di Kabar Utama. Sehat selalu, Pak. Terima kasih. Mas. Pemirsa, kita beralih ke kabar lainnya. Anggota Dirtipid Narkoba Bareskrim Polri menggagalkan upaya peredaran narkoba jenis ganja di Kabupaten Rogan Hulu, Riau. 2 orang kurir ditangkap serta barang bukti puluhan kilogram ganja diamankan. Ada lagi barang-barang lain nggak? Oh ini bukan. Pemakai di mana? Di mobil tadi makainya? Di jalan tadi, Pak. Di jalan? Iya, Pak. Di jalan ya? Tim Subdit 4 Dirtipid Narkoba Bareskrim Polri kembali menggagalkan upaya peredaran narkotika jenis ganja jaringan Sumatera. Kali ini tim Tengkorak menggagalkan pengiriman ganja seberat 24 kg dari Pekanbaru menuju Riau.
Ganja tersebut dibawa oleh 2 orang kurir berinisial NJ dan AD, warga Bukit Raya, Kota Pekanbaru Riau. Berdasarkan hasil interogasi sementara, kedua kurir mendapatkan upah sebesar 5 juta rupiah untuk sekali pengantaran. Polisi juga memburu seorang DPO bernama Joker yang merupakan pemilik seluruh barang haram tersebut. Betul 24. Oke. Ya. Terima kasih Anda tetap bersama kami. Pemirsa, mantan Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi Nadiem Makarim kembali menjalani sidang kasus dugaan korupsi pengadaan laptop Chromebook di Pengadilan Tipikor Jakarta meski masih dalam kondisi sakit dan menjalani perawatan. Sidang hari ini menghadirkan 2 orang saksi meringankan, salah satunya adalah Profesor Romli Atmasasmita yang merupakan seorang ahli hukum pidana. Ahli hukum pidana Profesor Romli Atmasasmita menegaskan, seorang menteri tidak dapat serta-merta dimintai pertanggungjawaban pidana atas tindakan bawahannya. Itu setiap orang, bukan penyelenggara negara, tapi terlibat. Tapi yang pasal 3 harus penyelenggara negara. Jadi kalau Nadiem dikenakan pasal 2 itu keliru dakwaannya. Harusnya pasal 3, karena dia Nadiem punya jabatan penyelenggara negara kan, larinya paling jauh ya, penyelenggara negara itu menyalahgunakan wewenang. Sementara itu, kuasa hukum terdakwa menyampaikan hadirnya 2 orang saksi ahli yang meringankan terdakwa membuat jelas duduk perkara kasus Nadiem. Pasal 2 itu unsur perbuatan melawan hukumnya, lalu ada unsur tentang kerugian negara atau menguntungkan diri sendiri atau orang lain, itu harus satu kesatuan, tidak bisa terpisahkan. Jadi kalau salah satu unsur itu tidak terpenuhi, maka batallah pasal tersebut. Dalam perkara ini, Nadiem Makarim didakwa terlibat korupsi pengadaan laptop Chromebook saat menjabat menteri yang disebut menyebabkan kerugian negara mencapai 2,1 triliun rupiah. Dari Jakarta, Josephine Keza, Jiko Fernando, TV One mengabarkan. Didukung oleh Sarung Al Samsi.